Kekayaan bukan cuma soal angka di rekening, bukan juga soal mobil mewah, jam tangan mahal, atau villa di Bali yang bisa kamu pamerin di Instagram. Kekayaan sejati dimulai dari cara berpikir, dari pola hidup yang diam-diam dibentuk jauh sebelum uang datang. Kadang malah, orang yang kelihatan biasa aja hari ini justru menyimpan bibit miliarder di dalam dirinya. Nah, kalau kamu penasaran seperti apa sinyal-sinyalnya, yuk kita bedah satu persatu. Jangan kaget kalau kamu nemu ciri-ciri ini di diri kamu sendiri. Mungkin kamu calon orang kaya berikutnya. 1. Mereka memiliki hubungan yang berbeda dengan kesenangan. Kebanyakan orang ngejar kesenangan kayak lari dari kenyataan. Weekend datang, langsung cari pesta. Dikit-dikit healing, dikit-dikit coffee shop. Padahal dompet udah megap-megap. Tapi orang yang bakal kaya raya punya rasa yang beda soal kesenangan. Buat mereka, mabuk-mabukan atau scroll TikTok semalaman tuh membosankan, serius. Karena mereka udah ngerasain nikmatnya kemajuan. Ngelihat ide berkembang, progres kecil tiap hari, atau target yang makin dekat, itu bikin mereka semangat lebih dari apapun. Mereka punya misi, dan misi itu kayak magnet yang narik fokus mereka. Gangguan jadi kayak semut di jalan tol, lewat aja nggak penting. Kalau kamu udah mulai ngerasa nongkrong berjam-jam itu wasting time dan lebih excited pas ngerjain project pribadi, selamat, kamu lagi jalan ke arah yang tepat. 2. Mereka melihat uang sebagai kebebasan, bukan status. Buat banyak orang, uang itu kayak panggung. Semakin besar saldonya, semakin tinggi mereka berdiri buat dipamerin. Tapi calon orang kaya sejati, mereka nggak peduli kelihatan keren, mereka pengin bebas. Uang buat mereka adalah alat. Alat untuk bilang enggak, makasih ke pekerjaan yang nyiksa mental. Alat buat ninggalin relasi yang toksik tanpa harus mikir makan apa besok. Alat buat milih hidup sesuai nilai, bukan sesuai tuntutan orang lain. Mereka nggak beli barang mahal supaya dilirik, tapi mereka beli waktu, ketenangan, dan pilihan. Yang dikejar bukan label mewah, tapi kendali atas hidup sendiri. Dan yang paling keren, mereka nggak fokus kerja buat uang, mereka bikin uang yang kerja buat mereka. Kalau kamu udah mulai mikir, gimana caranya uang bisa bantu aku hidup sesuai visi, bukan sekadar buat gaya-gayaan, kamu lagi ada di jalur para pemain serius. 3. Mereka nyaman dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang banyak orang hindari, tapi justru dicintai para calon orang kaya, yaitu ketidaknyamanan. Iya, mereka bisa aja punya uang buat delivery setiap hari, tapi tetap pilih masak sendiri. Bisa beli mobil, tapi masih jalan kaki atau naik motor tua. Kenapa? Karena mereka ngerti satu hal penting, nyaman itu jebakan. Mereka nggak ngelihat hidup sederhana sebagai penderitaan, tapi sebagai investasi. Saat orang lain sibuk ngejar kenyamanan instan, mereka malah tahan di jalur yang bikin tumbuh. Mereka rela nahan gengsi sekarang, demi kemerdekaan nanti. Yang lebih menarik, mereka nggak lebay soal pengorbanan. Mereka jalanin aja. Nggak pamer hidup hemat, nggak curhat soal perjuangan. Karena di mata mereka, ini bukan pengorbanan. Ini bagian dari game panjang yang udah mereka pilih sendiri. Kalau kamu mulai bisa bilang, oke aja kok, meski lagi nggak nyaman, bahkan diam-diam menikmati prosesnya, kamu udah satu langkah lebih dekat ke kehidupan yang nggak cuma nyaman, tapi bebas. 4. Mereka punya keyakinan buta pada ide mereka. Kedengarannya nekat ya, tapi percaya deh, banyak orang sukses itu dulunya dikira halu. Bukan karena idenya aneh, tapi karena mereka percaya terlalu kuat, bahkan saat belum ada bukti. Bahkan saat semua orang bilang, itu nggak mungkin. Calon orang kaya itu beda. Mereka nggak nunggu izin buat percaya. Mereka kasih lampu hijau sendiri. Mereka nggak nunggu validasi dari luar, karena keyakinannya udah cukup keras buat jadi bahan bakar. Kayak punya senter di tengah hutan gelap, nggak bisa lihat ujungnya, tapi cukup buat ngelangkah. Dan anehnya, keyakinan itu nular. Semakin kamu yakin, semakin orang lain ikutan percaya. Bukan karena mereka paham idenya, tapi karena mereka ngerasa energinya. Mereka ngelihat kamu jalan, meski jalannya belum ada. Kalau kamu punya ide yang bikin kamu nggak bisa tidur, dan kamu udah mulai jalanin walau belum ada yang dukung. Karena yang sekarang dianggap gila, besok bisa jadi yang dibayar mahal. 5. Kemewahan bukan motivasi mereka.
Lucu ya, orang yang bakal kaya raya justru nggak terobsesi sama simbol kekayaan. Mereka nggak peduli pakai jam tangan jutaan atau sendal jepit, asal tujuannya jelas. Buat mereka, kemewahan yang sebenarnya adalah bisa ngatur hidup sendiri tanpa disetir omongan orang. Motivasi mereka bukan mobil sport atau liburan mewah, tapi menciptakan sesuatu yang berarti. Mereka lebih tergoda bikin dampak daripada sekadar tampil glamor. Ketika orang lain kerja keras biar bisa beli status, mereka kerja keras biar bisa membangun sesuatu yang bertahan. Dan yang paling keren, mereka ngerti kalau fokus ke logo itu buang waktu. Mereka tahu kemewahan itu efek samping, bukan tujuan. Kayak bonus yang datang sendirinya ketika kamu sibuk bikin karya, bukan sibuk bikin citra. Kalau kamu mulai merasa lebih puas bangun hal bermakna daripada sekadar terlihat kaya, kamu udah mulai main di liga yang beda, liga para pencipta, bukan pencitra. 6. Mereka suka mencoba dan gagal dari awal. Satu ciri khas orang yang bakal kaya raya, mereka punya sejarah panjang, yaitu gagal. Dari kecil, mereka udah coba ini itu. Jualan jajanan di sekolah, bikin video YouTube yang cuma ditonton teman sendiri, atau buka bisnis kecil-kecilan yang akhirnya bubar, tapi mereka nggak pernah berhenti. Buat mereka, mencoba dan gagal itu bukan hal memalukan, itu latihan. Setiap usaha yang kelihatannya sepele itu ngasih pelajaran. Gimana ngatur uang, gimana deal sama orang, gimana rasanya rugi dan bangkit lagi, itu semua adalah sekolah diam-diam yang nggak diajarin di kelas manapun. Mereka juga nggak takut ditertawakan, karena mereka tahu lebih baik diketawain sekarang daripada menyesal nanti. Yang lain takut mulai karena takut gagal, mereka malah pengin gagal cepet biar bisa belajar lebih awal. Kalau kamu pernah nyoba sesuatu yang gagal total tapi kamu tetap semangat coba lagi, jangan sedih. Itu bukan bukti kamu nggak bisa sukses, justru itu sinyal kuat. Kamu lagi ditempa buat sesuatu yang besar. 7. Mereka berpikir dalam puluhan tahun, bukan harian. Di saat dunia sibuk mikirin hari ini makan apa atau besok viral apa, orang yang bakal kaya sibuk mikirin 10 hingga 20 tahun ke depan. Mereka kayak punya mesin waktu di kepala, bisa ngebayangin masa depan dengan detail yang bikin merinding. Mereka nggak tergoda update selebriti, tren TikTok, atau gosip kantor. Bukan karena sok anti-mainstream, tapi karena fokus mereka bukan di sekarang rame apa, tapi di nanti aku mau jadi siapa. Waktu dan perhatian mereka adalah aset, dan mereka jaga itu kayak penjaga harta karun. Yang lebih menarik, mereka nggak cuma mikir panjang, mereka juga sabar. Mereka tahu bahwa hasil besar butuh proses panjang. Mereka rela ngebangun pelan-pelan, asal arahnya benar. Nggak buru-buru panen, karena mereka nanam pohon, bukan sayur. Kalau kamu mulai lebih mikir jangka panjang soal karir, tabungan, relasi, atau bahkan warisan ide, itu sinyal bahwa kamu nggak main di level harian lagi. Kamu udah mulai main game besar dan kaya raya cuma salah satu checkpointnya. 8. Mereka lebih suka mencipta daripada mengonsumsi. Scroll, scroll, scroll. Banyak orang hidupnya habis di layar, tapi nggak sadar lagi, bekerja keras jadi konsumen. Tapi orang yang bakal kaya raya, mereka nggak tahan terlalu lama di posisi penonton. Mereka lebih suka bikin sesuatu, walau kecil, asal nyata. Alih-alih nyari konten baru tiap jam, mereka mikir, apa yang bisa aku buat hari ini? Bisa berupa tulisan, produk, ide, atau relasi. Intinya, mereka lebih senang mengisi dunia, bukan cuma mengamati dunia orang lain. Media sosial ada, tapi bukan markas. Mereka pakai seperlunya, bukan sampai ketagihan. Karena mereka tahu, tiap detik yang habis buat ngeliatin hidup orang lain, itu detik yang nggak dipakai buat bangun hidup sendiri. Kalau kamu mulai lebih sering mikir, apa yang bisa aku hasilkan, daripada apa yang bisa aku nikmati, selamat. Kamu udah mulai beralih dari penikmat jadi pencipta. Dan di dunia ini, pencipta selalu punya peluang lebih besar untuk jadi kaya. 9. Mereka terobsesi dengan pekerjaan mereka. Orang kaya itu bukan cuma kerja keras, tapi kerja yang bikin mereka terserap sepenuhnya. Mereka nggak cuma ngejar target, tapi benar-benar tenggelam dalam pekerjaan yang mereka cintai. Kayak main game yang seru, mereka menikmati tiap level dan tantangan. Mereka nggak punya batasan waktu antara kerja dan istirahat. Sabtu Minggu bukan waktu untuk leyeh-leyeh doang, tapi sering dipakai untuk ngeracik ide baru, networking, atau belajar hal baru.
Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka memang lapar untuk terus maju. Energi mereka bukan cuma soal fisik, tapi momentum. Semakin mereka menguasai bidangnya, semakin semangat mereka buat eksplorasi. Kerja jadi lebih dari sekadar kewajiban, tapi sumber inspirasi dan kekuatan. Kalau kamu mulai merasa susah berhenti mikirin kerjaan yang kamu suka, bahkan saat lagi liburan, itu pertanda kamu udah nemu panggilan hidupmu. Dan dari situ, kekayaan biasanya datang tanpa harus dikejar. 10. Mereka mengejar stabilitas finansial sebelum kekayaan. Orang yang bakal kaya tahu betul, sebelum terbang tinggi, mereka harus berdiri di tanah yang kuat. Jadi mereka nggak langsung kejar kekayaan besar yang kilat dan berisiko tinggi. Mereka mulai dari hal paling dasar, yaitu stabilitas. Mereka fokus bayar tagihan tepat waktu, punya dana darurat, dan atur pengeluaran dengan disiplin. Stabilitas ini bukan cuma soal uang, tapi juga ketenangan pikiran, karena nggak ada yang lebih menyiksa daripada hidup dalam ketidakpastian finansial. Dari pondasi yang kuat itu, mereka baru berani ambil risiko yang terukur. Jadi pertumbuhan mereka bukan ledakan sesaat, tapi perjalanan yang mantap dan berkelanjutan. Kalau kamu mulai mikir soal amannya keuangan dulu baru ngejar peluang, itu tanda kamu lagi ngelangkah ke jalur yang benar. Karena kaya yang sesungguhnya bukan cuma soal angka di rekening, tapi tentang punya kontrol dan kebebasan dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.